Dini hari tanggal 1 Oktober 1965 menandai salah satu titik balik paling gelap dan paling penting dalam sejarah modern Republik Indonesia. Dalam serangkaian tindakan cepat dan brutal, 6 jenderal senior Angkatan Darat Indonesia diculik dari rumah mereka, sebuah peristiwa yang kemudian akan dibingkai sebagai awal dari upaya kudeta. Malam kekerasan tunggal ini tidak terjadi begitu saja. Itu sebenarnya adalah puncak dari ketegangan politik yang mendidih, persaingan ideologis, dan perebutan kekuasaan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Suasana di Jakarta mencekam dengan kecurigaan, mengadu Partai Komunis Indonesia, Angkatan Darat, dan Presiden Soekarno satu sama lain dalam keseimbangan kekuasaan yang rapuh dan semakin rapuh. Sebuah konsep yang Soekarno sendiri perjuangkan sebagai nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Sebelum peristiwa tragis itu terungkap, hari sebelumnya, 30 September 1965, menampilkan fasad normalitas yang menutupi arus bawah operasi yang direncanakan dengan cermat. Salah satu momen yang paling diteliti dari malam itu adalah pertemuan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang dikenal sebagai RSPAD Gatot Soebroto. Di sana, Kolonel Abdul Latif, seorang tokoh kunci dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S, bertemu dengan Mayor Jenderal Soeharto, yang pada saat itu memegang posisi strategis Komandan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Sifat pertemuan ini tetap menjadi subjek perdebatan sejarah yang intens. Apakah itu hanya kunjungan pribadi ke anak yang sakit, seperti yang sering diklaim, atau pengarahan penting di mana informasi penting tentang operasi yang akan datang dipertukarkan antara dua perwira militer. Saat Jakarta terlelap, unit-unit militer kecil menyebar ke seluruh kota dengan tujuan yang jelas dan mematikan. Target mereka adalah para jenderal tertinggi di Angkatan Darat Indonesia, orang-orang yang memiliki kekuasaan besar dan dianggap oleh gerakan G30S sebagai inti dari apa yang mereka sebut Dewan Jenderal. Daftar target termasuk Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat, bersama dengan Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadier Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadier Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Di kediaman Jenderal Abdul Haris Sution, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, upaya penculikan gagal. Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok ke halaman kedutaan Irak di sebelahnya. Tetapi ajudannya, Letnan 1 Pierre Tendean, disangka sebagai dirinya, ditangkap, dan akhirnya dibunuh. Dalam kekacauan yang terjadi, Putri Nasution yang berusia 5 tahun, Ade Irma Suryani, terluka parah oleh tembakan, menjadi korban tak bersalah, dan memilukan dari kekerasan politik yang melanda ibu kota malam itu. Menurut proklamasi gerakan itu sendiri, tujuan yang dinyatakan adalah membawa para jenderal ini ke hadapan Presiden Soekarno, untuk mempertanggungjawabkan dugaan rencana kudeta mereka. Namun, kenyataan di lapangan sangat berbeda dan tragis dari tujuan yang dinyatakan ini. Alih-alih dibawa ke istana presiden atau tempat resmi lainnya untuk diinterogasi, para jenderal yang ditangkap diangkut ke lokasi terpencil di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Di sana, dalam kegelapan, mereka dieksekusi, dan tubuh mereka dibuang begitu saja ke dalam sumur kering, tempat yang selamanya akan dikenal sebagai Lubang Buaya. Selama puluhan tahun, nama Lubang Buaya sudah melekat di ingatan kolektif masyarakat Indonesia sebagai satu tempat yang mengerikan, sebuah sumur kering yang sepi tempat ditemukannya jenazah para pahlawan revolusi. Rezim Orde Baru, lewat mesin propagandanya yang kuat, termasuk buku pelajaran sekolah dan film terkenal pengkhianatan G30S PKI, memperkuat gambaran ini. Narasi resmi ini sering secara tersirat atau terang-terangan mengaitkan lokasi tersebut dengan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, sehingga mengaitkan kekejaman itu dengan Angkatan Udara Indonesia, yang dianggap bersimpati pada PKI. Kenyataannya, ada dua area yang disebut lubang buaya di sekitar sana. Salah satunya adalah area di dalam kompleks Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma itu sendiri, khususnya zona terjun payung yang digunakan untuk latihan Angkatan Udara. Yang lainnya, dan kemungkinan besar lokasi pembunuhan, adalah lokasi di daerah Pondok Gede, sekitar 3,5 km dari Pangkalan Udara.
Lubang buaya yang kedua ini adalah perkebunan karet milik Angkatan Darat dan berada di bawah yurisdiksi Komando Daerah Militer Jakarta atau Kodam Jaya, wilayah yang dikuasai Angkatan Darat. Marsikal Muda Udara Sri Mulyono Herlambang, dalam kesaksian yang kemudian dikutip oleh Marsikal Udara Omar Dhani, menyatakan dengan tegas bahwa pembunuhan itu tidak terjadi di wilayah Angkatan Udara di Halim, tetapi di Lubang Buaya di Pondok Gede, yang merupakan tanah Angkatan Darat. Di tengah kekacauan dan berbagai cerita yang simpang siur tentang tanggal 30 September dan 1 Oktober, ada satu bukti penting yang muncul dari catatan administrasi militer, yang menarik perhatian para sejarawan. Pada sore hari tanggal 30 September, beberapa batalion Angkatan Darat berada di Jakarta. Mereka didatangkan untuk persiapan parade Hari Angkatan Bersenjata. Di antara mereka ada Batalion 454 dari Divisi Diponegoro, sebuah pasukan yang dikenal setia dan siap tempur, berasal dari Jawa Tengah, daerah Komando Soeharto sendiri. Catatan pengiriman militer dari hari itu menunjukkan bahwa sekitar pukul 5 sore, sebuah perintah dikeluarkan agar Yon 454 bergerak menuju Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lain dalam operasi malam. Perintah yang tercatat ini sangat penting. Pertama, waktu perintah dikeluarkan, beberapa jam sebelum penculikan dimulai, menunjukkan adanya perencanaan dan koordinasi yang matang, bukan sekadar reaksi spontan terhadap krisis. Menggerakkan satu batalion penuh bukanlah hal sepele, butuh perencanaan logistik, perintah yang jelas, dan tujuan yang pasti. Catatan itu menunjukkan bahwa Yon 454 tidak hanya lewat atau bersiap, mereka benar-benar dikerahkan ke lokasi penting dan spesifik pada malam operasi G30S. Pergerakan Yon 454 ke Lubang Buaya yang tercatat, mau tidak mau, mengarah ke pertanyaan paling mendasar dalam analisis militer manapun, siapa yang memberi perintah? Sebagai Pangkostrat, Mayor Jenderal Soeharto berada di posisi utama untuk mengeluarkan perintah semacam itu. Kostrat dirancang sebagai pasukan strategis reaksi cepat, dan komandannya memiliki wewenang untuk memobilisasi unit di bawah komandonya, terutama dalam situasi keamanan yang tidak stabil di ibu kota. Batalion-batalion yang dibawa ke Jakarta untuk parade, termasuk Yon 454, sementara ditempatkan di bawah wewenang operasionalnya. Oleh karena itu, perintah dari Soeharto yang mengarahkan pergerakan batalion akan menjadi pelaksanaan yang sah dari wewenang komandonya. Masalah krusialnya bukan apakah dia bisa memberi perintah, tetapi apakah dia melakukannya, dan untuk tujuan apa. Narasi resmi Orde Baru menyajikan Soeharto sebagai pengambil komando hanya setelah mengetahui penculikan para jenderal pada dini hari tanggal 1 Oktober. Namun, jika perintah diberikan pada sore hari tanggal 30 September untuk memindahkan Yon 454 ke Lubang Buaya, garis waktu ini secara fundamental tertantang. Ini akan menyiratkan bahwa Soeharto atau perwira tinggi lainnya mengambil langkah proaktif terkait area operasional J30S sebelum plot secara resmi diketahui telah dieksekusi. Ini menunjukkan pengetahuan sebelumnya tentang peristiwa yang akan datang, sebuah detail yang, Anda tahu, dengan cermat dihilangkan dari sejarah yang disahkan negara selama lebih dari 3 dekade. Setelah peristiwa 1 Oktober, mengendalikan informasi sama pentingnya dengan mengendalikan kekuatan militer. Partai yang berhasil menguasai cerita akan memenangkan perang politik. Hari-hari dan minggu-minggu setelah ditemukannya jenazah para jenderal, ditandai dengan kampanye pengendalian informasi dan propaganda yang sangat terencana. Cerita yang muncul sederhana, kuat, dan penuh emosi. G30S adalah operasi yang sepenuhnya dipimpin PKI, tindakan pengkhianatan barbar terhadap negara, dengan pembunuhan di Lubang Buaya sebagai bukti pamungkas kebiadaban komunis. Cerita ini disebarkan tanpa henti melalui surat kabar, siaran radio, dan pengumuman resmi yang dikuasai Angkatan Darat. Yang terpenting dalam kampanye ini adalah pembingkaian strategis tempat kejadian perkara. Dengan terus-menerus mengaitkan Lubang Buaya dengan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, para perancang cerita berhasil melibatkan Angkatan Udara, yang diketahui memiliki simpati kiri, dan telah memberikan pelatihan kepada sukarelawan muda yang berafiliasi dengan PKI, Pemuda Rakyat, di pangkalan tersebut. Cerita-cerita yang beredar, beberapa di antaranya adalah kisah-kisah mengerikan dan tidak berdasar tentang penyiksaan ritual dan mutilasi oleh wanita komunis dari organisasi Gerwani, dirancang untuk memancing kemarahan dan jijik publik sebesar-besarnya. Kisah-kisah ini
yang kemudian dibantah oleh laporan otopsi, berperan penting dalam merendahkan martabat PKI dan membenarkan pembersihan anti-komunis yang mengerikan yang terjadi setelahnya. Penempatan Yon 454 ke area Lubang Buaya di Pondok Gede pada malam 30 September memiliki implikasi politik dan strategis yang jauh melampaui manuver taktis biasa. Jika pasukan Angkatan Darat di bawah komando Kostrad memang ditempatkan di atau dekat lokasi kejadian sebelum penculikan terjadi, ini menunjukkan tingkat kesadaran operasional dan kontrol yang secara sistematis telah dihapus dari sejarah resmi. Kehadiran ini berarti bahwa unsur-unsur Komando Angkatan Darat tidak hanya bereaksi terhadap krisis, tetapi berpotensi ditempatkan untuk mengelola, memengaruhi, atau bahkan memfasilitasi peristiwa yang sedang berlangsung demi keuntungan mereka. Salah satu interpretasi yang mungkin adalah bahwa penempatan itu adalah bentuk penahanan strategis. Mengetahui bahwa sebuah operasi akan segera terjadi, Soeharto atau orang lain di Komando Angkatan Darat mungkin telah menempatkan pasukan untuk mengepung area tersebut, membiarkan gerakan J-30S masuk ke dalam perangkap yang terkontrol. Dalam skenario ini, para pemimpin gerakan akan diizinkan untuk melaksanakan rencana mereka, sehingga mengekspos diri mereka dan simpatisan mereka, sebelum dengan cepat dihancurkan oleh pasukan yang menunggu. Ini akan memungkinkan Angkatan Darat untuk muncul sebagai penyelamat bangsa, sambil secara bersamaan menyingkirkan dua saingan utamanya, perwira pembangkang yang memimpin J-30S dan PKI, yang dapat disalahkan atas seluruh kejadian. Ini adalah strategi klasik, biarkan terjadi, lalu perbaiki. Kemungkinan lain yang lebih mengkhawatirkan adalah tingkat keterlibatan yang lebih dalam. Kehadiran batalion terpercaya seperti Yon 454 dapat berfungsi untuk memastikan bahwa operasi berjalan sesuai jalur tertentu, jalur yang pada akhirnya akan menguntungkan pihak ketiga. Kisah Soeharto, Yon 454, dan Lubang Buaya lebih dari sekadar kasus detektif sejarah. Ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana sejarah itu sendiri dapat dibangun dan digunakan sebagai alat politik. Selama lebih dari 3 dekade, rakyat Indonesia disajikan dengan satu versi tragedi tahun 1965 yang disetujui negara. Narasi ini tidak dirancang untuk menumbuhkan pemahaman komprehensif tentang masa lalu, tetapi untuk melegitimasi struktur kekuasaan yang muncul dari abunya. Ini menciptakan pahlawan dan penjahat, menyederhanakan motif yang rumit, dan mengabaikan fakta-fakta yang tidak menyenangkan, seperti pergerakan pasukan yang misterius dan ambiguitas lokasi tempat kejadian perkara. Mempertanyakan cerita resmi bukanlah terlibat dalam revisionisme sejarah demi kepentingan sendiri, juga bukan untuk menyangkal tragedi yang menimpa 6 jenderal dan orang lain yang kehilangan nyawa mereka. Sebaliknya, ini adalah tindakan penting dari penyelidikan kritis, tanggung jawab yang dimiliki setiap generasi untuk meninjau kembali fondasi memori nasionalnya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang rantai komando, tentang pengetahuan sebelumnya, tentang kontrol informasi, kita bergerak melampaui ranah mitos dan propaganda. Kita mulai melihat peristiwa tahun 1965 bukan sebagai sandiwara moral sederhana tentang baik versus jahat, tetapi sebagai pusaran kompleks ambisi politik, konflik ideologis, dan manuver militer, di mana garis-garis tanggung jawab kabur dan diperdebatkan. Potongan-potongan bukti yang telah muncul selama bertahun-tahun, catatan pengiriman, kesaksian tentang 2 lubang buaya, laporan pertemuan-pertemuan penting, ibarat kepingan puzzle dari kotak yang telah lama tersembunyi. Setiap keping mengundang kita untuk mempertimbangkan kembali seluruh gambaran. Kemungkinan rekayasa sejarah, di mana peristiwa mungkin telah diizinkan terjadi, atau secara halus dipandu untuk menghasilkan hasil politik yang diinginkan, harus dipertimbangkan bukan sebagai teori konspirasi yang tidak berdasar, tetapi sebagai jalur penyelidikan sejarah yang valid, yang didukung oleh bukti tidak langsung. Pada akhirnya, berjuang untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang tragedi tahun 1965, sangat penting bagi kesehatan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Sejarah yang dibangun di atas kebenaran yang setengah-setengah dan kelalaian strategis menciptakan fondasi yang rapuh untuk identitas dan keadilan nasional. Dengan secara berani dan objektif memeriksa semua bukti yang tersedia, dan dengan menuntut transparansi dan akses ke arsip yang masih dirahasiakan, kita dapat mulai menyusun catatan yang lebih jujur dan multisisi. Tujuannya bukan untuk mencapai kesimpulan baru yang tunggal,
tetapi untuk menumbuhkan kesadaran publik yang kritis, mempertanyakan, dan mampu bergulat dengan kompleksitas dan kontradiksi masa lalunya sendiri. Hanya dengan begitu, hantu-hantu tahun 1965 benar-benar dapat mulai beristirahat.